Perompat RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat sore sahabat budaya, terima kasih masih selalu setia bersama Perompat RRI Padang di sore hari ini. Kembali kita dalam program Bincang Musisi Minang untuk edisi hari Senin tanggal 3 di bulan Januari 2022. Dan di sore hari ini sahabat budaya kita bakal ngajakin ngobrol salah seorang narasumber kita yang merupakan musisi juga di ranah Minang, seorang perempuan yang punya suara emas yang tadi kita udah dengerin lagunya di sesi awal, yaitu Wulan Putri. Tadi kita sudah hadirkan judulnya Hilang Tampe Bamanjo. Dan alhamdulillah kali ini kita sudah terhubung via Zoom dengan Wulan yang ada di ujung sana. Kita sapa terlebih dahulu deh. Halo, assalamualaikum. Selamat sore Wulan. Halo. Halo Wulan. Wah, sepertinya suara Wulan tidak terdengar. Kalau tadi sih kita sudah terlihat begitu jelas tampangnya Wulan ya. Mudah-mudahan kalau jaringannya bagus bisa terkoneksi lagi sahabat budaya, bisa ngobrol lagi barengan sama kita di Bincang Musisi Minang untuk edisi hari ini. Dan gak lupa juga untuk sahabat budaya yang ingin ikutan gabung, boleh juga nanti melalui line interaktif Perompat RRI Padang, bisa langsung telepon di 812414 atau bisa juga melalui nomor WhatsApp kita di 081166 09240. Sepertinya ada gangguan jaringan ya. Jadinya terputus deh hubungan kita via Zoom dengan Wulan ya. Yang kali ini Wulannya itu nggak lagi ada di Padang sih bocorannya sahabat budaya. Kira-kira lagi ada di mana ya? Nanti deh kita coba tanya lebih lanjut lagi. Karena statusnya sekarang masih connecting ya. Mudah-mudahan nanti terhubung sahabat budaya. Tapi sebelumnya kita akan jeda dulu untuk mendengarkan satu komersial break berikut ini. Tetap bersama Perompat di 92,4 MHz. ...92,4 MHz Perompat Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Balik lagi kita di Bincang Musisi Minang. Kita coba sapa lagi deh Wulan Putri yang ada di ujung mana? Via Zoom udah terhubung kembali nih Wulan. Halo, assalamualaikum Wulan. Waalaikumsalam. Nah, akhirnya aku bisa mendengar suaramu. Kamu juga bisa mendengar suaraku. Benar Wulan ya? Jelas ya Wulan ya? Iya, suaranya alhamdulillah jelas. Oh iya deh. Wulan lagi ada di mana sih sekarang? Lagi di rumah. Di mana sih tepatnya, di Padang bukan ya? Enggak, Ulan tinggalnya di itu Kak, Provinsi Jambi, di Kota Sungai Penuh. Oh di Sungai Penuh. Emang
ini ya, Apa Kak? emang domisilinya di sana ya? Iya, emang udah lahirnya di sini. Oh, udah lahirnya di situ, gede di situ. Iya, Kirain aku tadi orang Padang, ternyata bukan ya. Oke, campuran apa? Kalau kampungnya, kalau papa orang Solo, Mm-mm. Kotanau. Kalau mama orang sini. Oh gitu. Keseharian di rumah bahasa Minang dong Iya, ya? iya Minang. Minang. Oke. Tapi kali ini kita ngobrolnya nggak bahasa Minang, tetap bahasa Indonesia. Karena nanti Iya, banyak juga teman-teman kita yang lihat melalui channel YouTube Pro 4 RRI Padang, program Bincang Musisi Minang. Jangan lupa di-subscribe ya Wulan ya. oke, udah, Oh udah, baiklah kalau begitu. udah, Oke. gercep. Nah ngomong-ngomong tadi lagu Wulan kita sudah hadirkan yang judulnya Hilang Tampe Bamanjo. Itu dirilisnya baru ya? Iya, baru. Mhm. Kira-kira beberapa bulan yang lalu itu. Yang itu lagu ciptaan suami tuh. Oh suaminya juga musisi? Iya, pencipta lagu. Oh pencipta lagu. Kebetulan lagu yang Ulan bawa belakangan ini semuanya ciptaan dia. Oh kolaborasi yang bagus banget. Romantis ya, suami ciptain, nah istrinya yang nyanyiin. Ini single keberapa sih? Kalau Hilang Tampe Bamanjo itu single kedua. Oh single Kalau kedua. untuk Minang single pertama. Oke, berarti sebelumnya bukan lagu Minang ya Wulan ya? Oh bukan, slow rock. Slow rock. Oh kenapa ya? Iya. Lagi pada banyak banget ya bikin lagu slow rock gitu. Emang lagi banyak peminatnya atau gimana sih? Iya kayaknya gitu. Soalnya slow rock sekarang lagi Happening booming. banget ya. Iya, Termasuk kebanyakan Wulan ngikutin ini selera pasar juga ya, karena emang lagi banyak yang suka itu, jadi ikut-ikutan bikin itu juga lagu dengan genre yang memang lagi disukai banyak orang gitu ya. iya. Itu awalnya gimana tuh ceritanya bisa terjun ke dapur rekaman? Jadi waktu itu kan Mhm. suami pencipta lagu. Mhm. Dulu kami pernah bikin YouTube sendiri. Mhm. Cuman karena ya itu di sini kan buat promo susah, tempat rekamannya juga susah, semua jadi Oke. susah kan. Aduh, Jadi udah YouTube-nya kayak susah banget semuanya. iya. Terus? Jadi YouTube-nya nggak Nggak terlalu jalan. itu, nggak terlalu. Mhm. Jadi waktu itu lagu Abang pernah didengerin sama itu Elta Record. Iya. Jadi di situ awalnya dia mulai minta lagu sama Abang buat artis-artisnya. Terus Oke. sampelnya kan suara Wulan. Mhm. Nah, kebetulan dia suka suara Wulan. Oh gitu. Jadinya gitu minta Wulan yang nyanyi lagi gitu. Alhamdulillah sekarang udah ada 5 lagu kalau nggak salah. Udah 5 lagu. Aduh, Iya, bisa yang juga tuh. 6 sama duet. Duetnya sama siapa? Suami? Sama suami. Oh suami. Tuh kan bener suaminya Iya. berarti musisi juga, bukan sekedar pencipta lagu aja ya. Iya. Oke deh, berarti udah ada berawal dari ngasih sampel-sampel lagu ciptaan suami gitu ya, dikirim ke label ya. Iya. Oke, berujung ke 6 single akhirnya. Ini kira-kira mau Iya, dijadiin satu alhamdulillah. album gak tuh? Belum tahu. Belum tahu ya, karena beda-beda genre ya Iya. Wulan ya. Iya, kalau album kan kalau Minang khusus Minang, kalau slow rock khusus slow rock lagi. Berarti dari 6 itu cuma 2 yang lagu Minang? 3 sama duet. Oh 3 yang sama duet. Yang duet itu udah dirilis Iya. apa belum ya? Udah. Udah. Kapan? Berarti itu Udah yang di terbaru? Elta Record. Itu yang terbaru apa Yang gimana? terbaru slow rock. Kalau Oke. sebelum slow rock yang Minang, termasuk baru juga. Oke. Karena yang pertama itu kapan ya? Lagu yang slow rock yang pertama itu keluarnya? Yang pertama itu keluarnya kalau nggak salah itu bulan apa ya? Bulan Masih di tahun apa bulan? 2021 ya? Iya, masih 2021. Kira-kira 4 atau 6 bulan yang lalu. Oh, masih fresh banget ya? 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu. Itu kayaknya potensinya udah tahu kali ya suaminya, kenapa tunggu dipinang sama label dulu ya? Atau ya karena mungkin di gimana? sini itu susah. Oh karena akses susah buat gitu kesana. ya. Susah kan? Iya. Karena udah dikasih jalannya baru deh jadi ya. Iya, kebetulan itu karena juga itu kan karena pas si label itu minta lagu, sampelnya suara Wulan. Itu juga kebetulan sebenarnya. Oh gitu. Emang biasanya seperti apa?
Siapa biasanya suara Biasanya kan sampelnya? suara abang, Oh gitu. suara suami. Mm-mm. Terus itu kebetulan waktu itu pakai Mm-mm. suara Ulan karena lagunya buat cewek kan. Hmm. Oh gitu. Nah, di situ dia mulai minta Ulan nyanyi. Oh, berarti memang bukan sengaja diperuntukkan untuk memperlihatkan kemampuan sang istri gitu enggak ya? Enggak, kebetulan. Kebetulan aja. Berarti Iya. sebenarnya Ulan pun udah sering manggung gitu lah. Dulu sih ya waktu gadis, sekarang sejak udah nikah sih Berkeluarga? jarang ya. Oh jarang. Iya, sejak udah berkeluarga jarang karena udah banyak kesibukan juga kan. Bener. Emang sibuk banget kita kalau jadi ibu rumah tangga ya Len ya. Iya. Lebih sibuk lagi ya. Ngurusin dari pagi sampai Iya. malam. Udah nggak boleh curhat, mama. Curcol. Curcol. Berarti kalau Ulan sendiri sebenarnya bakat nyanyinya ini udah ketahuannya dari kapan sih Lan? Dari kecil sih kayaknya Kak. Dari kecil? Iya, soalnya dari kecil dulu juga papa sering ngajakin ikut lomba atau misalnya ada kondangan gitu suruh nyanyi dari umur-umur 7 tahun, 8 tahun gitu. Udah berani tampil ya? Alhamdulillah. Berarti udah sering ikut ajang-ajang lomba tarik suara juga Ulan? Udah, tapi masih di sekitaran Sungai Penuh, masih di sini, belum sampai keluar daerah belum. Oh gitu, berarti udah banyak trofinya juga ya? Enggak juga. Enggak juga ya. Ini kayaknya Ulan punya bakat tapi nggak terlalu dikembangkan gitu. Kalau aku jadi Ulan, Ya mungkin karena di sini tuh jarang Kak ada kayak gitu lomba gitu, jarang juga gitu. Tapi nggak pernah ada niatan pengen ngikutin misalnya di seberang kota ada lomba Ada gitu. sih. Pernah? Ada sih kayak pernah ada, cuman kadang waktunya nggak bisa atau dulu kan sekolah juga, kuliah juga, jadi terlalu banyak kesibukan. Oh gitu. Kuliahnya dulu jurusan apa? Jurusan sastra Indonesia. Wulan, kamu itu adalah juniorku Wulan. Oh iya, kakaknya sastra Indonesia di kampus juga. Ungu dulu. Wulan gimana? Di Bung Hatta. Oh di Bung Hatta, aku di Universitas Negeri Padang, tetanggaan lah kita ya. Oh iya. Jadi jurusan sama dari sastra Indonesia dulu awalnya ya. Berarti di zaman kuliah di Bung Hatta kan udah di Padang tuh, nggak pengen dulu ada terbersit pengen mau rekaman gitu, atau ada yang udah ngelihat bakat Wulan atau keluarga pengen support Wulan bikin lagu gitu? Kalau waktu kuliah itu kayak apa, hobinya itu jadi kayak menurun gitu. Soalnya kan ya tau lah Kak, kalau kuliah kan tugasnya banyak. Iya benar. Jadi jarang buat nyanyi-nyanyi, palingan ikut lomba di kampus gitu doang. Oh gitu, berarti teman-teman di lingkungan kampus tahu lah ya, kalau udah ada acara yang butuh talent nyanyi itu langsung Wulan yang disodorin gitu ya? Iya. Berarti sebenarnya ya kebetulan juga panggilan dulu Wulan Ting Ting gitu. Wulan Ting Ting. Iya. Kenapa genrenya lebih ke dangdut dulu? Enggak sih, cuman itu senior aja yang kasih nama. Oh gitu, namanya Wulan Ting Ting. Iya, karena Wulan juga orangnya humoris kan, suka bercanda. Oh gitu. Jadi dikasih nama tambahan Ting Ting gitu ya? Iya. Oke. Nah kalau Wulan udah tahu nih bakatnya Wulan, itu pernah nggak sih pengen diasah serius memang les vokal atau gimana gitu? Dulu sih sering itu, kalau Wulan belajar vokalnya itu sama papa. Papa tuh nggak bisa nyanyi tapi teknik-teknik nyanyinya dia lumayan tahu lah gitu. Oh, bisa jadi gitu dari ya? kecil udah diasah gitu. Oh bisa gitu ya? Berarti aku bisa dong, aku nggak jago nyanyi tapi misalnya teori dan tekniknya aku tahu gitu. Iya, papa gitu. Dia tahu teori sama tekniknya, cuman prakteknya dia nggak bisa. Oke, berarti karena keterbatasan itu akhirnya sang anak lah gitu yang diturunkan ilmunya gitu ya? Iya. Atau mama juga ada darah seninya? Enggak juga sih. Enggak ya? Oke, baik. Wulan, ini ada yang ingin bergabung bersama kita sore hari ini. Kita coba terima telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Halo? Oh iya, sebentar. Ada yang belum terhubung ternyata. Halo? Halo?
Oh iya, baik. Dengan Fitro di Simpang Haru ya. Iya, silakan Fitro pertanyaannya. Assalamualaikum Kak Ulan katanya. Waalaikumsalam. Fitro, gimana? Suara Kak Ulan belum terdengar sampai ke sini. Suara Kak Ulan belum terdengar sampai ke situ. Iya. Oh Iya, iya, suara nanti. Fitronya juga nggak kedengeran. Suara Fitro juga nggak kedengeran. Biar aku penerjemah antara kalian berdua ya. Silakan Fitro, pertanyaannya apa? Iya. Nah, ini ada dua sih ya. Oke, curhat dikit nih katanya. Iya, iya nggak apa-apa. Siapa tahu bisa jadi lagu. Nah benar. Gimana Fitro? Iya. Gimana Fitro? Gimana bisa diulang lagi Fitro? Oke. Oke, mana yang lebih sulit? Kedua, saya kan juga itu saya kan sekolah di SMK Negeri 7 Padang jurusan teknik musik. Tapi saya di sana kan penyandang disabilitas. Betul. Penyandang disabilitas. Saya kan kelas 12 kan tidak berapa bulan lagi tamat kan. Kira kalau untuk penyandang disabilitas misalnya kalau sudah tamat ada nggak misalnya peluang untuk menjadi musisi? Oh gitu. Oke. Jadi kayak ibu orang gitu. Oh iya, itu aja Fitro? Iya. Oke, terima kasih Fitro. Mohon perjuangan saja sih kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Fitro di Simpang Harulan. Jadi Fitro ini merupakan salah seorang siswa di SMK Negeri 7 Padang dan dia ini penyandang disabilitas. Nah, Fitro tadi pertanyaan pertamanya itu berkaitan dengan jenis lagu yang Ulan bawain, slow rock sama lagu Minang. Kira-kira menurut Ulan lebih sulit ngebawain yang mana genrenya? Kalau sulit sih mungkin Ulan lebih kesulitan di Minang kalau misalnya Minangnya itu genrenya rato. Nah iya. Oke. Nah kalau rato itu susah. Tapi kalau slow rock mungkin karena suara Ulan emang tipenya kayak gitu, jadi slow rock insya Allah nggak terlalu kesulitan. Lebih kesulitan di Minang kalau dapat genre yang rato. Tapi kalau masih Minang pop, insya Allah bisa. Cuman kalau di rato itu mungkin butuh waktu buat nyelesain ya. Iya. Soalnya kan kalau rato itu cengkoknya beda lagi Kak. Iya, itu namanya garinyanya gitu ya kalau di orang Minang bilang. Iya. Soalnya kalau nggak dapat rasanya jadi lagunya nggak bagus kan. Jadi seorang musisi Minang itu kalau sudah sampai di level lagu rato udah itu udah bagus bisa dibawain. Nah itu udah deh nggak bakal ada ketakutan lagi untuk membawain genre lainnya gitu ya. Iya. Oke, berarti menurut Ulan Fitro emang lebih sulit naklukin lagu Minang apalagi yang jenisnya rato gitu ya. Tapi dari lagu yang Ulan bawain kayaknya juga lagu-lagu sedih ya. Iya. Emang 6-6-nya lagunya sedih semua. 6-6-nya semua sedih. Emang tentang kegalauan semua. Mungkin karena sekarang lebih banyak yang galau kan, jadi lagu galau lebih banyak viewernya. Iya bener. Tapi kira-kira sesekali ini nggak sih pengen bawain lagu yang upbeat juga gitu? Pengen cobain dendang, kayak di Minang kan ada lagu dendang, itu kan sulit juga tuh. Iya bener. Pengen ada tantangannya gitu. Iya. Jadi siapa tahu nanti bisa request ke suaminya. Bang, bikin lagu dendang dong Bang. Itu katanya itu pernah bikin lagu dendang juga susah kan Kak? Kan pakai syair-syair Minang. Iya ada pesan-pesannya, kayak ada apa sih? Iya. Sampirannya, terus ada isinya gitu ya, kayak semi-semi pantun gitu nggak sih? Ada nasihat-nasihatnya gitu ya.
Iya, heeh. Harus dipelajari lagi. Terus pertanyaan keduanya Fitro. Fitro itu jurusan musik kan ya? Di SMK 7 Padang. Iya. Kira-kira dia udah kelas 12. Setelah sekolah kira-kira ada peluang gak sih untuk orang yang disabilitas untuk juga berkecimpung di dunia tarik suara? Menurut Ulan gimana gitu katanya? Sebenarnya sih kalau itu tuh tergantung usaha kita sendiri-sendiri ya, Kak. Soalnya ya disabilitas bukan halangan buat berkarya, ya kan? Apalagi misalnya Fitronya punya bakat. Yang penting Fitro itu ikhtiar sama doa. Soalnya kan di zaman sekarang juga kan udah banyak kelihatannya di luar-luar sana yang disabilitas tapi viral kan. Benar. Nah, yang penting cari jalurnya aja. Kalau misalnya nemu jalurnya, ikutin jalurnya. Yang penting jangan jalur yang salah lah. Nah iya, kalau yang salah tuh hasilnya bakal Apalagi Fitro zonk di juga. Padang. Di Padang itu peluang lebih banyak kan daripada kami yang di sini, di Kerinci, di Sungai Penuh ini. Gitu. Kalau Jadi bisa dimulai aja dari ikut lomba. Nggak apa-apa, nggak usah malu, kita disabilitas itu bukan kesalahan kok. iya benar-benar. Jadi itu misalnya ikut lomba. Kalau insya Allah kalau emang rezeki kita karena kita punya bakat nanti pasti bisa. Pokoknya jangan nyerah aja. Nah setuju tuh. Mudah-mudahan. Iya, kalau menurut Rulan sih itu disabilitas itu bukan halangan. Apalagi kalau kita emang punya bakat ya Lan ya. Iya, Nah, itu sesuatu yang bikin kita maju. Iya, kecuali orangnya sehat tapi emang nggak ada bakatnya ya gimana? Iya, keinginannya Bakatnya besar nggak di tapi musik bakatnya dipaksain ya nggak bisa. iya nggak bisa sih. Iya. Mending cari jalan lain lah ya. Iya gitu. Oke Pokoknya deh. semangat aja Fitro, semangat. Nah mudah-mudahan tuh semangatnya dari Wulan bisa kasih Fitro lebih semangat juga untuk menjalani hidupnya walaupun dengan serba keterbatasan ya. Oke, Iya. Ulan, kita akan jeda dulu sejenak, Ulan. Kita dengarkan lagu Wulan yang berikut ini. Dulu Baduo, kini tinggal Surang. Wah, sedih lagi nih ditinggal. Ini suami inspirasinya dari mana sih? Soalnya rumah tangga kalian baik-baik aja kan? Alhamdulillah baik-baik aja. Kalau yang ini requestan dari itu apa namanya labelnya? Oh, dari labelnya. Iya, dia request gitu. Ceritanya kayak gitu. Oke, berarti enak juga ya bikin lagu bisa di request gitu ya, temanya gitu ya? Bisa. Oh bisa. Bisa. Oke, ini sahabat Malah budaya. lebih bagus. Malah lebih bagus. Iya kan, jadi yang ciptain juga ada inspirasi. Oh, ceritanya kayak gini. Oh, gitu. Oke, tinggal bikin lirik kan. Jelas arahnya mau kemana gitu ya. Oke Iya. Ulan, sahabat budaya, kita nikmati dulu deh lagu Ulan yang berikut ini. Dulu Baduo, kini tinggal Surang. Ulan jangan kemana-mana juga, tetap bersama kita di Perempat dari Padang.
Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Dan kita balik lagi di Bincang Musisi Minang, sahabat budaya. Kita masih terhubung via Zoom dengan narasumber kita, yaitu ada Wulan. Halo Wulan. Halo. Halo Wulan. Halo, ini sepertinya suara Wulan masih belum bisa kita dengar di sini. Tadi sih aman ya di segmen pertama ya. Coba deh suara Wulan. Mohon dibantu si abang yang suka ciptain lagu yang selalu mendampingi Wulan selalu. Iya. Karena audionya Wulan gak nyampe tuh di sini. Mudah-mudahan sahabat budaya koneksinya nanti udah bagus lagi. Audionya juga sudah bisa kita dengarkan bersama kembali ya. Tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol dengan Wulan seputar gimana sih perjalanannya hingga saat ini bisa udah bikin 6 lagu ya. Di antaranya kombinasi antara lagu Minang dan juga ada lagu slow roll. Halo Wulan, Wulan bisa dengar suara kita ya? Suara aku di sini bisa dengar ya? Bisa? Halo, tapi di sini kita nggak bisa dengar suara Wulan ini. Udah. Nah, udah akhirnya emang si tangan sakti si abangnya baru bisa nyala nih mikrofonnya. Oke deh Wulan. Ini ada sahabat budaya kita yang juga ingin ikut bergabung. Wah, teleponnya udah terputus ya. Oke, Wulan. Iya. Nah, tadi lagunya judulnya itu Dulu Baduo Kini Tinggal Surang. Ini juga ciptaan sang suami ya. Dan semua lagu yang dibawain sama Wulan rata-rata ciptaan suami. Yang ciptaan Wulan ada nggak? Enggak. Oh nggak ada. Wulan nggak bisa ciptain lagu. Emang nggak bakat ya? Berarti emang nggak bisa romantisan pakai tulisan gitu ya? Padahal kita anak sastra ya. Iya nggak bisa. Soalnya kan cipta lagu itu minimal bisa gitar. Wulan nggak bisa main alat musik. Oh gitu. Untuk ngaransemen lagunya, liriknya gitu ya? Iya. Oke deh. Nah Wulan, kita sudah terhubung dengan pendengar kita lainnya ingin bergabung sore hari ini. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Oh sudah terputus, boleh dicoba lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, selamat sore dengan Sore. Dengan siapa ini? Dengan Ibu Cica di Serandam, Padang, Sumatera Barat. Ibu Cica, apa kabar dengan Bu Cica? Siapa ini? Dengan Mice sama Wulan. Oh, Mice juga Wulan. Selamat sore Wulan. Juga sore Ibu. Sekarang nyanyi ya. Iya nih penyanyi nih Wulan. Nyanyi apa aja yang sudah dikarang sama Mice? Oh, sama Wulan. Ya. Wulan penyanyi Bu, bukan pengarang lagunya. Suaminya. Suaminya yang bikin lagu. Iya suaminya. Oh, nyanyinya apa itu? Ada di YouTube Ibu bisa lihat yang judulnya Dulu Baduo Kini Tinggal Surang sama Hilang Tampe Bamanjo. Iya. Oh, enak juga. Ya, saya pun kita ini kan baru gabung itu. Oh baru gabung. Iya, baru gabung. Sebentar ini baru dengar ya. Oh iya, oke. Jangan lupa di request lagu Wulan di Pro 4 RRI Padang gitu ya Wulan ya. Iya, jangan lupa ya Ibu. Apa boleh juga nonton lagunya. Apa? Itu judulnya? Ibu ada 6 lagu. Tuh. Apa? Silakan Wulan. Ada Dulu Baduo, Kini Tinggal Surang, sama Hilang Tampe Bamanjo kalau untuk minangnya Ibu. Dari judulnya aja udah ketahuan ya. Aku suka saya tuh. Oh suka. Iya, kita memang sendirian kan. Oh gitu. Kita tidak berdua, kalau Wulan juga berdua kan, sendirian. gitu. Kami sudah almarhum kan. Oh iya. Berarti cocok itu lagunya Ibu. Cocok tuh lagunya. Gimana? Mice. Sudah married? Dua-duanya cocok sama Ibu. Sudah, itu Hilang Tampe Bamanjo juga ya? sudah. 2 Ibu. Oh 2. Iya. Perempuan. Perempuan anaknya. Laki-laki Ibu. Oh laki-laki. Di mana tinggalnya Wulan? Ya, Wulan di Sungai Penuh. Oh, Wulan Sungai Penuh. Oke. Kalau saya di bypass. Bypass dekat ini. Iya. Oh, jalan-jalan ke Serandam. Insya Allah Ibu Cica. Bu Cica ngomong-ngomong ini ada yang mau ditanyain lagi ke Wulan? Iya, mau tanya sama Wulan ya. Soalnya kalau ada nyanyi-nyanyi yang bagus itu ya Wulan
ada lomba-lomba segala macam itu diadakan petunjuk kan sekarang kan sudah habis tahun 2021 ya sekarang sudah menuju tahun 2022 ya tahun baru gitu ditinggalkan tahun yang lama kita maju setelah ada tahun yang baru diadakan itu di Lombonjo gitu kan ada artis-artis Minang itu kayak tahun sebelumnya gitu kan diadakan tuh dijual karcisnya gitu kan jadi tahu orang mana yang ulat mana yang suaminya itu ditonjolkan gitu kan kita harapkan Wulan bisa ke Padang biasa, gitu, Iya, insya Allah orang Ibu. dikasihkan nanti karcis orang beli nanti karcis ramai-ramai sekarang aku menonton nanti di gitu. nanti Udah kangen ya pentas, gitu. Oh iya udah kangen pengen nonton rame-rame lagi Wulan hadir sama suaminya di sana gitu itu harapannya. Habis coronanya Insya Allah, Wulan juga mau banget Kak. Coronanya gitu. Iya. Mudah-mudahan corona nggak ada lagi gitu. Iya amin doa kita bersama. Mudah-mudahan pandemi hilang ya Bu. Amin. Baik Ibu Gitu Cica. aja, Michelle. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Iya Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah itu tertumpang doa kita bersama Wulan ya supaya pandemi ini segera berakhir. Semoga corona hilang. Terus Wulannya bisa langsung datang ke sini gitu. Tapi untuk produksi bikin lagu-lagunya sendiri berarti Wulan emang ke Padang ya? Oh enggak Kak, kecuali itu apa namanya? Kalau untuk suara Wulan tag di sini nanti yang ngerjain orang Padang dikirim kan dari sini ya. Terus nanti kalau video klipnya ya kerjain di sini. Oh video klipnya kerjain di sana. Berarti nggak harus misalnya di salah satu studio selesai di sana gitu ya? Enggak ya? Oh enggak, kalau sekarang lebih gampang Lebih Kak. gampang lagi. Berarti ada kendala nggak sih misalnya kayak kualitas audionya jadi nggak terlalu bagus karena perangkatnya pasti berbeda kan? Enggak sih, kadang kendalanya cuman itu palingan Kak, nunggu antrian kan. Kalau studio Padang itu banyak yang nyanyi juga kan. Di sini Wulan cuma dubbing suara aja. Nanti musik sama aransemen kan di Padang. Jadi ya kita nggak bisa bikin video klip sebelum orang Padang kirim lagunya langsung ke sini. Lagu yang sudah selesai itu gitu. Oke, berarti memang dipermudah Paling dengan kendalanya teknologi itu. ya. Ya. Oke deh. Tadi ngomong-ngomong Wulan sempat ngulas kalau Wulan juga punya channel YouTube sendiri. Itu kontennya apa sih? Nyanyi sama, Wulan nyanyi juga. Cover apa gimana? Soalnya kan pasti kalau lagunya ke label ya. Iya, tapi nggak cover, lagu-lagu ciptaan suami semua di situ. Oh gitu. Udah dibikin dari kapan itu channelnya? Paling setahunan ini. Cuman sekarang semenjak Wulan udah di label ini kan sibuk, jadi belum upgrade lagi tuh YouTube-nya. Gitu. Udah ya. Iya. Orang prioritas kan beda ya. Kalau udah ada sesuatu yang lebih baik pasti arahnya ke sana ya Wulan ya. Mau juga nerusin itu. Cuman sekarang kan Wulan juga itu lagi isi, jadi nggak bisa lagi stop dulu, banyak kurangin aktivitas. Yang pertama ya Lan ya. Enggak, yang kedua Kak. Oh yang kedua. Oh iya. Udah berapa bulan nih? Oh udah 8. Oh udah mau keluar, udah mau launching. Iya. Oh iya, kalau begitu makanya berarti, makanya itu stop dulu sampai lahiran kan. Takut kecapean. Iyalah, nanti mana cuti melahirkan ya, baru bisa aktif lagi ya. Sayang juga karena memang suaranya potensial sekali. Tapi yang bikin penasaran kalau versi live kita denger bagus banget. Penasaran juga dengerin suaranya Wulan versi aslinya seperti apa, walaupun lewat telepon ya. Boleh lagunya apa? Mau request lagu apa? Mau request lagu yang kira-kira yang the best deh di antara beberapa lagu Minang Wulan yang mana tuh? Dulu Baduo Kini Tinggal Surang. Dulu Baduo Kini Tinggal Surang. Sedih sih lagunya, tapi nggak apa-apa sahabat budaya. Kita dengerin dulu nih Wulan bawain lagunya yang judulnya Dulu Baduo Kini Tinggal Surang. Silakan Wulan. Full versi nih? Enggak lah. Refnya aja ya. Di bagian referennya aja. Oke. Gamang katiko langkah kadenai ayunkan dedenai biasa badua hidui jodoh jika tak cinta lalu rasa masih aduda jo itu bana nandenai rasakan. Udah.
Oh udah ya, nggak berasa. Berarti emang mirip banget ya. Mirip banget versi rekamannya dengan aslinya. Itu nggak ngaruh ya? Baby yang di perut ya? Enggak. Suaranya all out juga tetap keluarnya ya. Dalam waktu dekat berarti belum ada rencana mau pengen recording lagi ya? Karena emang mau fokus dulu. Belum. Iya, mau sampai lahiran lah minimal. Nanti baru produksi lagi. Tapi udah ada. Iya, lagian nggak bagus juga di video klipnya, penyanyinya bunting kan Kak, perutnya besar. Iya. Atau suaranya aja. Nanti video klipnya biar yang lain aja. Oh Kakak aja gimana? Oh nggak usah. Aku emang nggak bagus di kamera, beneran. Ini beneran jelek. Aslinya bagus nih. Di kamera aku jelek banget. Tapi mending talentnya biasanya biar lebih ekonomis, biasanya emang langsung penyanyi orang Minang segitu ya rata-rata bikin lagu ya. Iya, kebanyakan langsung nyanyi, langsung Iya. jadi video klipnya dia sendiri. Tapi pernah ada kendala gak sih waktu awal-awal baru mau syuting terus harus beradaptasi depan kamera acting gitu kan? Enggak sih Kak, mungkin apa ya? Udah orangnya biasa pede drama ya? aja. Oh pede, Iya. pede aja. Orangnya pede-pede aja, Oh, nggak terlalu bagus. yang apa malu-malu gitu sih enggak. Apalagi Cuma palingan kagetnya kalau bikin video klip kan biasanya itu lagunya dipercepat karena kan slow motion kan, kalau lagu Minang kan kayak Iya, gitu bener, kan tipe bener. video klipnya slow Iya, iya. motion. Heeh. Nah paling itu kagetnya ketawa mululan soalnya lagunya dipercepat. Oh gitu. Iya, kalau Iya. orang Minang kan biasanya apalagi lagu-lagu sedih begini ya. Harus Iya. ada hembusan angin, terus pemandangan alam yang bagus gitu ya. Oke deh kalau gitu Ulan. Aduh karena keterbatasan waktu juga nih Ulan. Seharusnya kita ngobrolnya lebih lama lagi. Next time nanti kita cerita-cerita lagi habis lahiran ya. Iya boleh. Oke. Buat yang telepon juga makasih banget. Ada yang pengen gabung lagi. Kayaknya udah gak cukup nih waktunya. Karena tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti kita akan kembali sampaikan pas jam 18 waktu Indonesia Barat. Ulan terima kasih banyak udah sharing barengan kita di sini. Suara Iya, emasnya dijaga sama-sama. terus ya. Kita tunggu karya-karya berikutnya juga dari Wulan dan suami. Luar biasa kolaborasi antara papa, coach vokalnya ya. Terus suami yang bikin lagunya, istri yang nyanyiin. Itu mama ajakin Iya. video klip aja kalau gitu bagiannya. Oh video klipnya ada Adek Ulan. Oh ada Wulan. Aduh paket komplit nih keluarga, nggak bakal cari talent Iya. keluar lagi. Aduh, oke kalau gitu thank you Wulan. Sukses untuk segala Iya, Kak, aktivitas dan sama-sama. karirnya. Mudah-mudahan lahirannya juga Iya. lancar ya. Sehat ibu dan Amin. bayinya. Amin. 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 Baik terima kasih Wulan. Selamat melanjutkan Sama-sama, aktivitasnya Kak. kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah sahabat budaya itu dia obrolan kita sore hari ini. Keseruan kita ngobrol-ngobrol barengan sama Wulan Putri yang ternyata domisilinya di Jambi. Lagunya bisa dikonsumsi oleh siapapun pencinta lagu Minang, gak cuma orang Minang aja yang ada di Sumatera Barat, luar Sumatera Barat, para perantau kita di luar sana. Itu pasti juga kalau udah dengerin lagu Minang, aduh kangen banget pengen pulang kampung gitu kan ya. Mudah-mudahan rasa kangennya bisa terobati dengan mendengarkan lagu-lagu enak yang diciptakan oleh para musisi yang ada di ranah Minang. Dan sekaligus sahabat budaya, saya Mici Aryani pamit undur diri untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Senin 3 Januari 2022. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih juga untuk sahabat budaya yang sudah ikutan telepon tadi. Saya pamit, selamat sore dan tetap bersama Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.